Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @naufalsadat. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Diculik Setan Alas. Sebelum kita masuk ke cerita ini, tekan dulu tombol like video ini dan juga tekan tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, follow juga akun penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kisah ini dialami oleh tetangga saya yang tinggal berjarak 6 rumah dari rumah saya. Saya mengenal secara pribadi dengan Lekdar dan Basri. Maaf, nama-nama tersebut bukanlah nama sebenarnya. Sudah selayaknya saya merahasiakannya demi menjaga kebaikan nama keluarga tetangga saya ini. Lekdar dan Basri adalah pasutrik. Mereka tinggal satu duku dengan saya. Sebagai informasi, desa tempat di mana saya tinggal ini sekalipun dilewati oleh jalan raya utama Pantura, namun sisi-sisi desa kami masih dikelilingi oleh hutan belantara yang benar-benar lebat waktu itu. Jauh sebelum pembangunan era modern sekarang ini, termasuk jalan tol, dibangun di wilayah saya Pantura. Dan belakang desa saya, tepatnya belakang rumah saya ini, ada sebuah tanah lapang atau lapangan sepak bola kampung yang juga kebetulan ada di sisi pinggiran hutan. Dan di salah satu sisi pojok lapangan persis ada tanah pekuburan warga yang juga letaknya tepat di pinggir hutan. Kuburan Poncol namanya. Kisah ini terjadi dulu saat saya masih sekolah tingkat SMA, kira-kira 22 tahun yang lalu. Ketika itu saya baru pulang sekolah. Saya mendapati ada banyak warga berkerumun di belakang rumah saya, lapangan dekat tanah pekuburan warga. Karena penasaran dengan apa yang terjadi, saya tidak langsung masuk dalam rumah, melainkan ikut berkerumun dengan banyak warga di sana. Mencoba mencari tahu ada apa gerangan, dengan banyak bertanya-tanya sama para tetangga. Dari seluruh warga yang ada di sana, hampir semua mata tertuju pada tanah pekuburan di sisi hutan itu. Semakin penasaranlah saya. Ada apa ya kira-kira? Saya bertanya-tanya dalam batin. Kenapa dari setiap warga di sana tampak raut muka ketakutan dan kecemasan yang begitu lekat? Sekalipun hari sudah sore menjelang malam, warga masih tidak beranjak dari tempat bermula mereka berkerumun. Masih dengan perasaan penasaran, akhirnya saya tahu atas hal apa yang terjadi saat itu. Untuk menceritakan awal mula kejadian, saya akan putar balik ceritanya sedikit. Jadi, tetangga saya ini, Lekdar dan Mbak Sri, terlibat dalam pertengkaran suami istri. Saking emosinya, Lekdar sampai juga menggunakan tangannya atau main tangan terhadap Mbak Sri, yang adalah istrinya. Pun karena emosi yang telah meluap, meledak-ledak, dengan keras memaksa, Lekdar memasukkan Mbak Sri yang sudah dipenuhi tangisan ke dalam sebuah kandang ayam di sebelah rumah mereka. Tidak peduli seberapa keras dan histerisnya tangisan Mbak Sri. Singkat cerita, ketika mempunyai kesempatan untuk melarikan diri, Mbak Sri pun kabur dari kandang ayam itu menuju tanah kuburan warga pinggiran hutan itu. Dengan masih diiringi tangisan yang menyedihkan karena ulah suaminya, Mbak Sri terus berlari menuju tengah hutan tersebut. Dari kejadian pertengkaran pasutri ini, banyak dari tetangga-tetangga sekitar yang akhirnya merasa cemas dan khawatir atas kondisi Mbak Sri saat itu. Sehingga mereka memutuskan untuk menyusul Mbak Sri ke tengah hutan untuk memintanya agar segera pulang saja. Namun ketika warga beserta suaminya, Lekdar, mengejar masuk ke hutan, Mbak Sri malah semakin lari menjauh dari kejaran warga. Dan anehnya, untuk perempuan seusia Mbak Sri, tidak semestinya ia bisa berlari begitu cepat di tengah hutan belantara yang sangat lebat seperti itu. Bahkan anak-anak muda desa yang terbiasa bermain sepak bola
yang seharusnya masih mempunyai tenaga yang lebih kuat. Sama sekali tidak ada yang mampu mengejar pelarian Mbak Sri ini. Padahal keberadaan Mbak Sri juga masih nampak oleh mata para warga yang mengejarnya. Hanya saja saat itu, sepertinya ia bukanlah Mbak Sri yang dikenal warga sehari-harinya. Atau entahlah, pikiran warga pun kacau, serta takut memikirkannya. Jangan-jangan Mbak Sri sudah ada perewangannya. Sudah disusupi makhluk sebangsa jin pada jasad hidupnya ketika ia lari memasuki hutan. Dengan diliputi keputusasaan, Lekdar dan semua warga yang mengejar Mbak Sri akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa. Dengan satu alasan kekhawatiran, bila terus dikejar, Mbak Sri malah akan semakin masuk jauh ke dalam hutan dan tidak akan pernah kembali lagi ke rumah. Nah, itulah awal kejadian itu bermula, sehingga saya mendapati banyak warga berkerumun, berkumpul dengan tampak kecemasan pada wajah-wajah mereka saat itu. Kita kembali ke awal cerita di mana saya sedang mencari tahu kebenaran kejadiannya. Sudah cukup lama para warga berkerumun menunggu kepulangan Mbak Sri di pinggir desa. Tiba-tiba muncul sosok perempuan di tengah gerbang tanah kuburan yang seolah sedang memandangi kami, mengawasi kami dengan cermat. Dan nampak pula gelagat kegelisahan yang tersirat dalam lakunya. Ya, benar. Sosok itu adalah Mbak Sri. Atau mungkin lebih tepatnya mirip Mbak Sri. Karena sejak kejadian kejar-kejaran tadi, sosok yang dikejar itu benar-benar tidak seperti layaknya Mbak Sri yang normal dikenal warga. Lantas siapa sebenarnya dia? Atau apa? Entahlah, abaikan itu. Dan dengan serentak banyak warga yang berteriak-teriak memanggil nama Mbak Sri agar segera pulang dari pekuburan hutan itu. "Mbak Sri, pulang Mbak, kasihan anakmu. Mbak, pulang Mbak." Begitu terus sautan-sautan teriakan warga terhadap Mbak Sri yang terdiam saja di gerbang kuburan itu. Ketika siang hari, bisa jadi tanah pekuburan hutan itu akan nampak biasa-biasa saja. Namun entah bila sudah petang atau malam hari tiba, tempat itu benar-benar sudah bukan seperti tempat yang biasa-biasa saja. Akan ada banyak kejadian-kejadian di luar nalar yang akan terjadi di sana. Menurut tetangga-tetangga saya, terutama mereka yang biasa berkeliaran di sana pada malam hari, untuk sekedar berburu katak di persawahan dekat kuburan itu, kabarnya seringkali mereka ditemui sosok tulang belulang, atau kita bisa menyebutnya dengan tengkorak, yang menangis di atas batu nisan. Adapun dengan penampakan golek kencono yang kerap menggelinding ke sana kemari untuk sekedar menggoda warga yang masih berada di sekitar wilayah itu pada sore dan malam hari. Segala macam kuntilanak, gendruwo, pocong, dan jin-jin lainnya sudahlah biasa bermunculan di desa kami. Mungkin sudah seperti kelaziman saja kejadian-kejadian mistis terjadi di wilayah tempat tinggal kami. Dan bahkan yang lebih sering, pada hari-hari tertentu muncullah penampakan senjata-senjata klinik yang bertuan ataupun tidak bertuan, berterbangan serta memancarkan sinar di atas langit desa saya. Seperti sedang adu kekuatan, saling menghantam satu sama lain. Ada yang berupa batu cincin hingga sebilah keris yang melayang-layang saling bertabrakan, sampai mengeluarkan percikan-percikan cahaya pada bagian tubuh senjatanya ketika saling berbenturan. Kabar terakhir senjata-senjata itu sudah menghilang lama sejak mbah-mbah sesepuh dan tetua di desa saya banyak yang sudah meninggal. Banyak dari cerita, gaman atau senjata-senjata itu sudah pergi untuk mencari tuan-tuan yang baru setelah ditinggal mati oleh pemilik yang lama. Dari berbagai macam kejadian itulah, ribuan kecemasan warga akan posisi dan kondisi Mbak Sri ini terjadi. Hari sudah petang. Namun tidak ada tanda-tanda sama sekali Mbak Sri akan pulang. Nyatanya ketika warga mendekatinya, ia akan lebih memilih memasuki hutan kembali dan menghilang. Waktu sudah hampir tengah malam. Para warga yang tadinya ramai berkumpul di pinggiran kuburan itu, satu persatu memilih pulang kembali ke rumah masing-masing. Adapun yang tersisa hanya sedikit, berharap Mbak Sri akan pulang. Begitupun Lekdar serta anak-anaknya yang tergolong masih kecil.
Malam berlalu dan datanglah pagi. Saya berkegiatan selayaknya seorang siswa, tidur, bangun, berangkat sekolah, dan pulang kembali. Hingga hari sudah beranjak sore, saya pun telah sampai di rumah. Saya sempatkan mencari kabar perihal kejadian kemarin, dan hasilnya, ya, banyak warga yang masih berkumpul kembali di tempat kemarin mereka berkerumun, dan masih tidak mendapati perkembangan apapun. Bukan hanya warga asli desa saya saja, melainkan sudah ada banyak warga-warga dari desa sebelah yang juga penasaran akan kejadian yang sedang terjadi ini. Nampaknya kabar tentang tragedi ini sudah menyebar luas hingga ke penjuru desa-desa tetangga. Sudah seperti keramaian pasar malam saja di tempat itu. Sebegitu ramainya dengan bisik-bisik warga yang penasaran dan masih dengan raut kecemasan dan ketakutan di wajah-wajah mereka. Keadaan tidak mendapati perubahan sama sekali. Masih seperti kemarin. Warga mendekat, Mbak Sri kembali lari masuk ke dalam hutan lagi. Dan bila mana warga kembali pulang ke desa, sosok Mbak Sri ini akan kembali muncul di depan pintu gerbang pekuburan hutan itu lagi. Begitu seterusnya. Hanya saja bedanya dari kemarin, sosok Mbak Sri ini sudah lebih tidak bisa dinalar lagi. Saat warga mengejarnya, Mbak Sri bisa bertingkah layaknya binatang monyet yang bisa dengan mudah memanjat pohon jati yang besar-besar tanpa kesulitan, serta melompat dari pohon ke pohon lainnya. Semakin takutlah sudah para warga yang terlibat pengejaran sosok Mbak Sri ini. Bagaimana tidak, sosok yang mereka kejar sudah benar-benar berbeda dari yang biasa mereka kenal. Sudah seperti makhluk lain saja. Apakah itu sosok Mbak Sri, ataukah jin jahat yang sengaja menyerupainya? Dan bila mana itu benar adalah Mbak Sri, bahkan sepandai-pandainya orang naik pohon, melompat antar pohon satu ke pohon lainnya, tidak mungkin bisa semudah dan selincah itu. Apalagi ia hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Semakin kalut saja kecemasan para warga pada akhirnya. Hari sudah melewati waktu maghrib, tapi warga bukan malah memilih pulang, melainkan lebih banyak lagi yang berdatangan untuk ikut membantu mencari Mbak Sri. Warga desa sebelah sampai desa-desa yang jauh, antara penasaran dan tergerak untuk ikut membantu menyelesaikan kejadian itu. Sampai pagi pun datang kembali. Hari ketiga, keempat, kelima, sampai hari ke-10, keadaan masih tetap sama. Bahkan kejadian-kejadian aneh dari sosok Mbak Sri ini lebih kerap mengisi keseluruhan kejadiannya. Semakin aneh, tidak bisa dinalar, cemas, tegang, bercampur jadi satu. Itulah yang dirasakan banyak warga di sana. Segala macam cara sudah banyak dilakukan. Dari kelompok-kelompok pengamanan sipil sampai kepolisian pun benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Sepertinya sudah saling pasrah, namun juga tetap tidak beranjak dan terus berkumpul di pinggiran desa saja. Banyak pertolongan dari warga-warga desa lain, dari memanggil orang pintar atau dukun sampai kiai atau ulama didatangkan di sana. Kiai dari kota Pekalongan sampai kota Semarang juga sudah ada yang didatangkan di tempat kejadian, berharap keajaiban datang sehingga Mbak Sri bisa pulang. Rupa-rupanya, kejadian ini sudah benar-benar menyebar luas sampai ke berbagai wilayah. Saya sendiri entah sudah tidak berpikir ini adalah suatu hal yang lazim, sekalipun juga kerap berjumpa hal-hal mistis di desa saya. Hal ini sudah di luar batas pemikiran banyak orang yang ada di tempat kejadian. Setelah beberapa lama, di hari ke-10, akhirnya ada sedikit titik cerah. Ada satu kiai yang akhirnya bisa berkomunikasi dengan Mbak Sri, yang juga masih terus berlaku hal yang sama. Dikejar, lari masuk hutan, dan ketika warga kembali ke desa, ia muncul kembali di gerbang kuburan. Sang kiai berkata, sosok Mbak Sri ini muncul di kuburan itu hanya sedang berusaha mengincar anaknya untuk ia bawa pergi bersamanya. Karena itulah ia kerap kali muncul seperti sedang mengintai warga desa dengan pandangan seperti layaknya harimau yang hendak menyergap mangsanya. Terang saja seketika, banyak di antara warga langsung menolak permintaan itu. Mengingat sosok Mbak Sri ini sudah tidak seperti layaknya Mbak Sri
yang seperti biasanya. Dan segeralah Lekdar dan para warga terpilih untuk menyembunyikan keberadaan anak-anak Lekdar dan Mbak Sri ini. Semakin mencekamlah keadaan selanjutnya, sama-sama saling mencuri kelengahan, tegang, dan menakutkan. Mbak Sri mencari kelengahan warga untuk mengambil anak-anaknya. Warga juga berusaha mencari kelengahan Mbak Sri untuk bisa menangkapnya. Terus, hingga lagi-lagi malam pun terlewati kembali. Hari ke-11, keadaan semakin mencekam dan menegangkan. Bagaimana tidak, sosok Mbak Sri yang menampakkan diri sebelumnya, kali ini muncul dengan wujud yang sangat berbeda dari yang sudah-sudah. Wajah yang nampak kemarin-kemarin, kini berubah menjadi seperti perpaduan antara manusia dan siluman. Separuh dari wajah Mbak Sri kini nampak lebih menyeramkan. Berwarna merah, sesekali menyeringai aneh dan menakutkan warga yang masih di sana. Dengan gerakan-gerakannya yang juga semakin liar dan aneh pula, semakin membuat ketegangan dan ketakutan para warga menjadi berlipat ganda. Walhasil, warga yang terlibat sudah tidak ada lagi yang berani merangsek mengejar Mbak Sri masuk ke wilayah kuburan hutan itu. Mereka lebih memilih untuk tetap berada di sisi desa saja. Dikhawatirkan bila memaksa mendekat, malah akan menambah korban warga yang lain. Hanya menunggu dan terus menunggu, sembari tetap waspada. Sekali lagi, saya kabarkan bahwa tidak ada pengurangan warga dari hari ke hari. Yang ada, malah semakin bertambah warga-warga desa lain yang berdatangan, yang mungkin penasaran akan kisah yang terjadi di desa saya ini. Namun lagi-lagi mereka hanya bisa menonton sambil saling berbicara. Kasakusuk, menerka-nerka tanpa alasan pasti perihal kejadian ini saja. Dan tetap tidak ada yang bisa dilakukan atau berani mengambil langkah apapun, sama sekali. Hari ke-13, masih tetap dengan keadaan yang mencekam. Tiba-tiba hari itu, sosok Mbak Sri sudah tidak muncul lagi. Tidak menampakkan keberadaannya lagi. Seperti tiba-tiba hilang saja. Dan kebingungan warga sudah pasti lebih bertambah kuat. Di mana Mbak Sri? Di mana Mbak Sri? Kemana dia? Sebelum akhirnya pasrah, warga pun bersepakat untuk sekali lagi memberanikan diri terakhir kalinya mencari Mbak Sri dengan masuk ke dalam pekuburan hingga jauh ke dalam hutan itu. Dengan penuh kecemasan, ketegangan dan ketakutan, warga berduyun-duyun merangsek masuk ke dalamnya. Sampai ke sisi-sisi yang benar-benar tampak angker dan menyeramkan, sekalipun waktu masih siang hari. Warga menyebar ke segala penjuru hutan, namun tidak ada satupun yang berhasil menemukan tanda-tanda keberadaan sosok Mbak Sri di dalam sana. Dan akhirnya waktu sudah menampakkan tuanya. Warga yang terlibat pencarian memilih segera kembali ke desa. Mereka takut bila petang menjelang akan ada serangan-serangan tidak terduga. Entah dari makhluk-makhluk penunggu atau dari hewan-hewan buas yang tinggal di hutan itu. Kembalilah mereka ke desa dengan hampa dari tanda-tanda yang melegakan sama sekali. Sudahi saja, mungkin sudah tidak ada kesempatan lagi. Mbak Sri sudah hilang. Dengan berbagai cerita kesedihan yang kuat merebak, satu-satunya yang akhirnya bisa diterima seluruh keluarga dan warga hanya pasrah dan ikhlas. Seketika saja menjadi sunyi di tempat itu. Banyak warga yang akhirnya memilih pulang karena hari sudah menjelang petang. Dan sepertinya memang benar-benar sudah tidak ada harapan lagi. Menyisakan sedikit saja orang-orang yang masih bertahan di sana. Itu pun hanya beberapa dari keluarga dan warga asli atau tetangga dari Lekdar saja. Masih di hari itu, 1-2 orang warga desa dikejutkan dengan kehadiran sesosok perempuan dengan pakaian seperti layaknya keseharian warga desa. Berjalan memasuki desa, baru saja turun dari kendaraan umum, sambil menenteng bungkusan plastik kresek berisi beberapa buah-buahan. Berjalan pelan dengan senyum di bibirnya, menyapa orang-orang yang dilaluinya dengan tenang. Terus berjalan saja, namun beberapa orang warga yang dijumpainya ini tiba-tiba merasa bingung, takut, dan tidak habis pikir dengan siapa sosok perempuan yang dijumpainya. Saling memandang antar warga seketika, sehingga pun nampak wajah-wajah kebingungan di antara mereka.
Ya, sosok perempuan yang sedang berjalan tenang ini adalah sosok Mbak Sri. Perempuan yang selama ini membuat gempar hampir seluruh warga desa setempat, hingga warga desa-desa lainnya. Total 13 hari menjadi topik pembicaraan banyak warga di sana. Tiba-tiba muncul, berjalan kembali ke rumahnya dengan tanpa ada tanda atau indikasi seperti telah mengalami hal-hal aneh yang terjadi padanya. Seperti biasa saja, tidak ada berita apapun yang terucap dari mulut Mbak Sri. Seperti benar-benar tidak terjadi apa-apa kepadanya. Dari kebingungan Lekdar dan semua warga, akhirnya salah satu warga desa memberanikan diri bertanya, "Sri, kamu dari mana sebenarnya? Kok ya menghilang berhari-hari?" "Aku baru saja dari Pekalongan, Mbak. Ini bawa oleh-oleh buah saja." Entah rasa syukur atau apa yang bisa diungkapkan warga. Yang jelas kebingungan masih saja merambah keseluruhan warga yang ada di situ. Pada kenyataannya, sepertinya Mbak Sri sendiri seperti benar-benar tidak mengerti akan keributan yang beberapa hari itu terjadi. Ia seperti tidak mengalami apapun kejadian aneh tersebut. Ia bahkan seperti tidak pernah pergi dalam waktu yang begitu lama. Jadi, siapa sebenarnya sosok yang selama ini menghantui warga di tanah pekuburan hutan itu? Semakin membingungkan saja. Dan benar-benar tidak ada jawaban serta penjelasan yang pasti sampai detik ini. Melainkan desas-desus yang mengatakan bahwa sosok Mbak Sri ini memang benar-benar kabur dari rumah pada saat awal kejadian itu. Namun ketika ia memasuki hutan pekuburan, rupanya ia juga telah diculik dan dibawa oleh makhluk penghuni wilayah hutan itu yang juga bersinggungan erat dengan para jin yang menguasai wilayah Pantai Ngebom di daerah kota Pekalongan. Yang katanya di wilayah itu jugalah ada banyak korban keusilan dan kejahatan jin-jin penguasa alas roban, termasuk dari kejahatan jin-jin lampor yang kerap kali membuang korban-korban penculikannya, ataupun pelaku-pelaku pesugihan di wilayah alas roban ini yang akhirnya berakhir dengan tipu daya sang jin penguasa alas roban menghilang. Ketika dicari keberadaannya, acap kali bisa ditemukan di wilayah Pantai Ngebom di kota Pekalongan. Hanya saja bila memang beruntung, si korban kemungkinan bisa kembali. Namun bila tidak, walhasil, dia akan selamanya tinggal di dunia para jin ini sampai kelak kiamat datang. Hingga saya tulis kisah ini, sepertinya Mbak Sri memang tidak benar-benar mengerti kebenaran yang terjadi. Atau mungkin memang sudah memahami, tapi mungkin sengaja dirahasiakan saja. Wallahu alam. Hanya Tuhan yang tahu sebenar-benarnya kebenaran. Menilik dari beberapa DM dari cerita saya sebelumnya, ternyata ada beberapa orang yang sewilayah dengan saya dan mengetahui cerita-ceritanya. Mohon untuk tidak berkomentar, menyebut nama-nama yang sebenarnya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.